Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, kalau ngomongin masalah kompetisi yang memang akan segera selesai atau di akhir penghujung musim ini memang sudah mulai marak gitu ya, bursa transfer, rumors dan lain sebagainya. Nah, ini dari sekian banyak rumors ya, ada beberapa yang mungkin mendekati kenyataan atau setidaknya teka-tekinya mulai sedikit demi sedikit ya semakin dekat gitu teman-teman. Tapi ingat, kalau di sini kita tidak akan dal deal atau pemain si A deal, pemain si B deal dan lain sebagainya. Jadi ya mangga sajalah, itu mah cari untuk konten-konten yang rumors gitu ya, perumorsan. Kalau di sini kita ada data dan ada fakta, setidaknya kalau yang masih di bawah 75% atau 90% ya itu kita mah nggak dal deal gitu ya. Tapi kalau di atas 90% ya bolehlah. Jadi beberapa yang memang kita posting ya itu yang insya Allah sudah akan bergabung atau yang memang tetap stay di Persib Bandung gitu teman-teman. Jadi ya tidak ada nama ya kalau di sini, apakah si A gabung atau deal katanya. Nah, ini kita tidak akan bilang itu benar atau tidak sebelum nunggu dari Persib Bandung saja. Kita saranin pokoknya dari Persib Bandung. Tapi kalau untuk yang setidaknya mendekati itu bolehlah nanti kita spill gitu ya teman-teman. Yuk kita bahas aja. Ini ada beberapa rumors yang sepertinya akan ada yang benar atau ada yang mendekati dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama, Bojan Hodak selama diliburkan untuk tim kemarin 4 hari itu kan beberapa pemain ada yang liburan dengan keluarganya, ada yang pulang ke rumahnya gitu ya, walaupun ya nggak jauh-jauh banget. Ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang gitu ya, ada juga yang memang tetap di Bandung menikmati liburan di Bandung, liburan latihan sebelum laga terakhir besok menghadapi Persis Solo. Nah, ini berbeda dengan Bojan Hodak. Bojan Hodak ternyata itu menghabiskan liburan 4 hari ini terbang ke Malaysia teman-teman. Jadi Bojan Hodak di sana tepatnya katanya lebih banyak menghabiskan di Kuala Lumpur untuk masa liburannya. Tapi teman-teman, apakah ini memang benar atau tidak, ketemu dengan apa ya, entah itu agen pemain atau bisa jadi bertemu dengan pemainnya langsung yang bermain di Liga Malaysia. Nah, ini menjadi teka-teki. Jadi Bojan Hodak hanya senyum saja ya, dia bilang kalau di Indonesia mungkin yang ngurusinnya ya ada Pak Adit atau Kang Adit lah gitu ya. Makanya kemarin ketika Bojan di Malaysia, kemungkinan Kang Adit di sini ngurus masalah Sadi Ramdhani gitu ya. Jadi Sadi Ramdhani dealnya oleh manajemen, oleh Kang Adit. Bojan Hodak dealnya mungkin ngedealinnya pemain yang ini masalah kontrak mah lempar ke manajemen. Yang penting Bojan Hodak meyakinkan dulu ya beberapa apa ya, incarannya mungkin gitu ya teman-teman. Karena begini, ada beberapa hal yang memang Bojan Hodak selipkan di situ, antara memang kenapa seorang pemain harus masuk ke Persib Bandung gitu ya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi menurut Bojan Hodak, Persib Bandung memang tim yang tidak pernah telat membayar gaji pemain. Jadi pemain ini merasa nyaman katanya bermain di Persib ini bukan hanya karena dia bermain bagus, tapi dia juga merasa perlu datang ke Persib Bandung ini karena Persib Bandung tim yang profesional, katanya tim yang tidak pernah telat membayar gaji. Jadi siapapun yang yang ingin datang ke sini pasti memperhitungkan hal itu teman-teman. Jadi kalau memang ingin gaji lancar, bonus lancar katanya, ya inilah yang mungkin dijual agar ya udah yuk gabung Persib Bandung gitu ya. Jadi Bojan Hodak ya setidaknya
mungkin ada hal-hal yang positif yang dijual ke pemain incarannya gitu ya teman-teman. Ya kita doakan saja mudah-mudahan memang lancar, dan kalaupun memang benar seperti itu ya insya Allah lah yang apa yang dipilih oleh Bojan Hodak gacor gitu ya pemainnya, walaupun ya kadang beberapa ada yang miss gitu ya, yang gagal, tapi ya kan kegagalan itu bukan berarti sepenuhnya salah dari pelatih, dari ya apa ya video juga bisa salah gitu ya, videonya bagus gitu ternyata mainnya B aja gitu teman-teman. Nah ini juga ada satu hal yang kemarin menjadi sedikit terkuak kalau teman-teman apa ya kritis gitu ya orangnya, kalau teman-teman melihat sudut pandangnya tidak dari satu sudut saja. Jadi ini ada beberapa hal yang Bojan Hodak mulai bocorin lah istilahnya. Jadi menurut Bojan Hodak, kalau untuk pemain Persib ini pasti ada yang pergi, ada yang datang. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kalau ada yang datang, tentu saja pemain-pemain yang di Persib ini harus siap bersaing katanya. Jadi siapapun itu, posisi apapun itu harus siap bersaing. Karena ya sepak bola adalah persaingan. Kalau dia merasa ya nggak mau bersaing, ya jangan bermain olahraga gitu ya. Apalagi di Persib Bandung, karena Persib Bandung tuh menjadi magnet sepak bola Indonesia. Pemain-pemain yang pasti pemainnya yang mau datang gitu ya, tanpa kita cari pun pasti ada pemain yang melamar ke kita. Nah ini salah satu faktornya adalah ketika ditanya, Coach, apakah benar pemain-pemain Persib banyak yang akan hengkang katanya. Nah Bojan Hodak mengatakan satu kalimat, sebetulnya wajar lah, namanya tim juara pasti banyak yang ngincer katanya gitu ya. Nah ini masih tersirat banyak pertanyaan sebetulnya, tapi yuk kita lihat dari sisi yang lainnya. Kalau memang tim juara ini Bojan Hodak ingin mempertahankan, kan sudah ada nih nama-nama yang ingin dipertahankan atau mencoba dipertahankan, tinggal bagaimana cara manajemen Persib Bandung menegosiasinya. Nah ini apakah pemain ini memang hengkang tuh karena faktor finansial yang lebih besar yang ditawarkan oleh klub lain, atau memang keinginan yang tidak terpenuhi di Persib Bandung. Jadi manajemen hanya bisa menawarkan sekian, tapi ya pemain pengennya agak lebih dikit gitu ya. Akhirnya datang klub lain yang nawarin, waduh gede gitu untuk ya entah itu gajinya atau nilai kontraknya gitu ya, durasinya juga berpengaruh. Ambil contoh Ciro kemarin, jadi Bojan Hodak ngambil contoh Ciro kemarin, katanya Persib Bandung nawarin 1 musim, sedangkan klub lain nawarinnya 3 musim. Nah ini ya mungkin ya milik ke yang lain karena ya memang lebih panjang durasinya dan lebih besar nilai kontraknya. Nah ini bagaimana caranya manajemen, ya itu mah skill daripada ahli negosiasinya harus betul-betul teruji gitu ya teman-teman, karena mau tidak mau untuk pondasi ini kan harus ada pondasi pondasi awal tuh yang kuatnya dulu, ke atasnya bolehlah pakai bahan yang ini, bahan ini kalau bangunan mah gitu ya. Kalau memang sepak bola harus ada pemain seniornya dulu yang dipertahankan, karena biar kuat dulu nih pondasinya. Beberapa posisi harus dengan pondasi pemain senior teman-teman. Jadi yang selebihnya mau tambal sulam pakai pemain baru atau pemain muda, nah ini bisa diatur, tapi yang jelas pondasinya dulu harus ada pemain yang syarat pengalamannya, karena ya mau tidak mau musim depan kita ada 3 turnamen, dari pramusim, dari kompetisi resmi, dan juga dari kualifikasi Piala Asia gitu ya. Nah ini yang harus difikirkan oleh semua pihak, dari pelatih, pemain, dan juga dari manajemen Persib itu sendiri teman-teman. Balik lagi ke info Bojan Hodak yang mengatakan bahwa pemain memang akan, siapapun itu akan tergoda dengan nilai finansial yang besar yang ditawarkan oleh klub lain. Bahkan saya sendiri katanya kalau memang ada yang menawarkan lebih besar atau ada uang besar yang ditawarkan ke saya, ya bukan tidak mungkin saya juga akan pergi, kata Bojan Hodak gitu ya. Tapi saya pikir
ya Bojan tidak akan melakukannya saat ini gitu teman-teman. Jadi kita bisa, alhamdulillah kita masih bisa tarik nafas lega gitu ya, Bojan Hodak tidak akan pergi dari Persib Bandung di musim ini karena mungkin beberapa masih harus menciptakan sejarah baru gitu ya. Dan ya yang paling penting Bojan mengatakan kalau ada pemain yang pergi ya pasti ada yang datang lah. Nah, ini menyiratkan sesuatu di situ, bahkan ya memang benar nantinya akan ada beberapa pemain yang pergi, tapi tenang saja katanya nanti juga akan ada beberapa yang datang. Contoh lagi ya Alberto katanya pergi, lalu Beltrame pergi karena mereka merasa ada tawaran yang lebih besar. Tapi ya kalian lihat katanya ketika Mang Agus atau Gustavo masuk kan semuanya juga melupakan Alberto katanya, lalu ketika Tyron masuk semuanya juga melupakan Beltrame. Nah, ini makanya harus disikapi dengan bijaksana saja karena tim juara pasti ya tantangannya lebih besar karena tantangan Persib musim depan bukan hanya dari pemain keluar atau masuk saja, tapi ada tantangan lain yaitu budget teman-teman. Jadi tantangan budget ini Bojan Hodak sudah dikasih tahu katanya manajemen akan mengelola stadion ini maksudnya untuk merenovasi, untuk yang lebih layak lah, karena sekarang katanya buruk ya kondisi GBLA ya, entah itu mungkin dari lapangannya dan ya rumputnya terutama gitu ya, atau beberapa sisinya lah. Nah, ini akan mengelola stadion di renovasi, lalu juga akan membangun training center, training ground gitu, dan juga untuk beberapa persiapan seperti ya awal musim gitu. Kita mau nantinya kemana nih, ke Jogja lagi atau kemana gitu ya. Nah, ini sedang direncanakan gitu, makanya ya terima sajalah nanti apa yang sudah akan menjadi kerangka tim Persib musim depan. Ya insya Allah kalau memang berhasil ya kita hat-trick juara teman-teman gitu ya. Tapi ya kita kesampingkan dulu lah, itu yang penting kita tuntaskan dulu musim ini. Kita lihat pemain yang masih bertahan atau pemain yang kemudian sudah tidak ada di Persib Bandung lagi gitu teman-teman. Jadi ya jangan dulu daldil pemain yang masuk, kita lihat saja dulu perkembangan dari ya pergerakan Persib Bandung. Setidaknya Bojan Hodak kemarin ke Malaysia sepertinya ada garis merahnya atau ada benang merahnya, apakah benar pemain yang pernah bermain di Malaysia atau pemain asal Malaysia atau bagaimana. Nah, ini kita tunggu teman-teman. Yang penting itu data dan fakta yang kita terima ya, jadi bukan hanya sekedar katanya-katanya teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman Boboto yang ingin memiliki merchandise official Persib Bandung, silahkan beli di kita karena diskonnya juga berbeda dengan yang lainnya, lebih murah di kita teman-teman. Selama di kita posting di Persib Store juga masih ada, jadi kalau di Persib Store habis kita juga tidak posting. Jadi ya daripada ngantri-ngantri gitu ya, atau nyari-nyari yang nggak ada, ya klik di kita aja, banyak etalase di sebelah kiri bawah handphone teman-teman. Diklik saja, nanti banyak kategorinya, harganya juga disesuaikan dengan budget saja. Kalau memang dirasa waduh iya rada awis gitu ya di Persib Store, ya sudah dicari teman-teman yang membuka UMKM ya, di situ juga banyak pilihannya dan saya yakin juga bagus-bagus di situ ya teman-teman. Silahkan disesuaikan saja. Dan itu saja, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.